screen dulu ya. Udah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi ya di Iron IBC, gue Rubiansyah dari BI satu gitu ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, kemarin harusnya ini kan hari Kamis ya, Kamis malam. Iya, Kamis malam biasanya. Cuma kemarin gue ada keperluan, jadinya sorry banget dipindah jadi malam minggu gitu ya. Oke, jadi sebenarnya udah buat materi itu udah selesai ya, udah selesai semua kemarin, terakhir sampai cash flow ya, terakhir sampai cash flow. Dan sebenarnya di pertemuan kali ini kita akan bahas soal doang. Kita akan bahas soal dan ya ada beberapa soal juga yang sebenarnya udah dibahas uh, di apa di pas materi kemarin. Cuma mungkin ini juga nggak bakalan lama ya, gue ada keperluan lagi nanti. Jadi uh, sebenarnya kalau kalian mau nanya nanti ya tanya aja. Tapi ya kayak biasa ya, gue nggak bakalan nanya. Jadi nggak bakalan nanya kalian maksudnya. Jadi kalau ada penjelasan gue yang kurang dimengerti ya langsung tanyain aja, nanti langsung unmute atau enggak langsung raise hand gitu ya. Nah, oh iya, gue juga mau ngingetin kalau kalian belajar akuntansi itu jangan lupa, maksudnya posisikan diri kalian sebagai akuntan perusahaannya gitu ya. Jangan kebalik dari sisi luar perusahaannya gitu. Karena kalau gitu nanti jurnalnya bakalan apa beda gitu ya nantinya. Oke. Mungkin kita langsung ini aja ya, kita langsung bahas aja. Yang pertama ini gue bakalan bahas soal obligasi ya. Di pas materi kemarin sebelumnya sorry bentar. Oke, pas di pertemuan kemarin yang kita bahas obligasi itu, gue nggak bahas soalnya, nggak bahas contoh soalnya. Jadi kita akan bahas di sini gitu. Ini soal obligasi atau long term liabilities ya kalau di babnya gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada pada tanggal 1 Januari 2021 PTX menerbitkan obligasi yang nilainya itu adalah 4 juta dolar gitu ya. Berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 9%. Nah, gue juga mau ngingetin ya, kalau di akuntansi biasanya kalau misalkan nggak disebutkan misalkan 9% buat berapa bulan, berapa tahun gitu. Kalau nggak disebutkan, kalau nggak ada keterangan lanjutannya, maksudnya itu biasanya dia per tahun gitu defaultnya ya. 9% ini per tahun gitu. Jadi kalian jangan bingung nanti gitu ya. Kemudian bunga tersebut yang 9% ini dibayar 2 kali per tahun gitu. 2 kali per tahun yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. PTX menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi premi atau diskon obligasi. Obligasi dijual pada 97. Jadi ini at discount ya kalau kayak gini. Kan kalau obligasi itu dia ada at premium sama at discount. Jadi kalau 97 berarti dia at discount gitu. Kemudian asumsikan tidak ada jurnal akrual atas bunga pada 31 Juni. Nah, instruksinya kita disuruh buat jurnal penerbitan obligasi gitu. Nah, tadi kan si nilai obligasinya itu dia 4 juta dolar ya, 4 juta dolar. Tapi kan dia bilangnya bahwa dijualnya itu pada harga 97. Jadi yang 4 juta ini bukan bukan itu harga jualnya, tapi harga jualnya itu adalah 4 juta dibagi nih ya. 4 juta dikali 97% gitu ya. Jadi untuk jurnalnya itu adalah Em, nah, cash kenapa cash? Karena kan ini yang menerbitkan itu kita ya, kita sebagai perusahaan gitu. Jadi kalau kita menerbitkan obligasi ya kita dapat cashnya gitu sebesar 3.880.000, bukan yang 4 juta ini ya, karena soalnya di sini dibilang bahwa dijual pada harga 97 gitu. Kemudian bond payable di kredit, kenapa di kredit? Karena nanti si bond ini bakalan kita tebus gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak kita minjem utang tapi ada suratnya gitu. Kita minjem utang tapi ada suratnya gitu. Jadi dia maksudnya ke bond payable gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu jurnalnya kayak gitu. Terus yang kedua, yang B maksudnya, di sini kita
buat tabel amortisasi premi atau diskon untuk 4 periode pembayaran bunga pembayaran bunga gitu. Jadi kan di sini dia bilang bahwa 2 kali per tahun ya, 2 kali per tahun, 1 Januari dan 1 Juli. Artinya itu dalam 1 tahun dia ada 2 kali eh, bayar si bunganya ini gitu. Jadi bakalan ada kehitungannya jadi 2 periode gitu kalau gitu dari 1 tahunnya itu gitu ya. Ini tabel amortisasinya. Kemudian ya kalau lebih gampang sih kalian nge-breakdown dulu gitu kayak ngerjain matematika biasanya kayak yang diketahuinya itu apa aja. Jadi nanti gampang buat kalau ada ngitung-ngitungnya gitu ya. Nah, tadi kan diketahui bahwa si bond value itu adalah 4 juta ya yang ini si harga yang tercantum di si bondnya itu. Jadi ya kita ilustrasikan aja si bondnya itu kayak ya kayak kertas lah gitu ya. Kayak kertas di si bondsnya itu ditulis 4 juta dolar gitu kan. Itu yang ada di bond value-nya itu. Kemudian interestnya tadi 9%, ini tuh semi annual. Jadi 2 kali per tahun ya tadi udah dibilang ya 2 kali per tahun. Berarti kalau gitu 1 tahun itu 2 kali dan di sini dia waktunya itu 5 tahun berarti ada 10 periode gitu ya. Nah tadi bondnya itu dijual di 97 ini nominalnya dan ada bond diskon. Bond diskon ini dia selisih antara bond value sama si bond sold-nya ini gitu. Jadi harga yang tercantum di obligasinya tadi kita ilustrasikan kayak kertas gitu ya. Yang tercantum di obligasinya tadi sama yang harga yang dijual gitu itu selisihnya itu adalah disebut bond discount gitu ya. Nah, ini tabel amortisasinya. Ini tabel amortisasinya. Jadi di sini ada date itu ya tanggalnya, eh, tanggal dia tadi tuh bayar bunga ya, pembayaran bunga. Kemudian ada periodenya ya, periodenya tadi yang 1 Januari sama 1 Juli gitu ya. Kemudian di sini ada diskon amortization. Diskon amortization itu jadi yang ini nih, yang 1.120.000 ini dia kan di apa ada 10 periode nih. Jadi dibagi ke 10 periode itu supaya nanti di akhirnya itu jadi si bond value. Jadi 4 4 juta yang ini gitu kan tadi yang bond variable-nya itu dia cuma 3880 ya 3880. Nah supaya di akhir nanti pas jatuh tempo si bond value-nya itu jadi 4 juta. Nah kita kayak nambahin gitu loh setiap periodenya itu ditambahin sebesar 12.000 ya sebesar 12.000 12.000 12.000. Sebentar ya di sini ada azan dulu.
Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi buat yang nomor yang B ini kita mau bikin ini ya tabel amortisasi. Tadi sampai sini si diskon amortization. Jadi si diskon amortization ini dia di tiap bulan tiap periode itu dia di eh, kayak nambahin si bond obligasinya. Mungkin ini kemarin sempat dijelasin kayak gini ya. Sempat dijelasin kayak gini. Jadi tadi yang tadi misalkan harga bosnya itu kalau tadi kan berapa tadi 4 juta ya 4 juta di sini 4 juta terus yang bawahnya ini 388. Nah jadi si amortisasi itu dia setiap tahunnya itu ditambahkan ke bond variable supaya dia nanti di akhir periodenya itu dia jadi apa totalnya itu sama kayak yang 4.000 itu tadi, yang 4 juta itu tadi gitu. Jadi sama kayak nominal si yang ada di obligasinya gitu, si amortisasi itu tadi. Makanya ditambah-tambahkan nanti di setiap periode di sini gitu ya. Kemudian ada interest to be paid. Jadi ini ya interest yang tadi ya, interest yang 9% ini. 4 juta tetap ngitungnya dari dari sini ya, dari yang bond value itu, bond value yang ini. Bukan dari yang harga jualnya, tapi yang dari bond value-nya ini gitu ya. 4 juta dikali 9%. Tapi itu kan per ini ya, per apa namanya? Per tahun. Jadi kita bagi dua gitu. Jadi kita bagi dua. Soalnya ya sini kan kita per tahunnya itu dua kali, berarti ya dibagi dua gitu. Jadi interest to be paid-nya itu 180.000 gitu ya per satu periode ini untuk satu satu Juli ya tadi 1 Juli itu. Nah, kenapa yang 1 Januari dia enggak dimasukin di sini kok kosong gitu ya? Karena kan 1 Januari ini dia baru apa baru nge-issue si bondsnya gitu, baru menerbitkan si bondsnya gitu. Jadi itu ya belum kehitung satu semester gitu. Jadi ya ini baru apa penerbitan bondnya. Kemudian interest to be recorded ya ini eh, pertambahan antara ini diskon amortization sama interest gitu ya. Jadi sebenarnya di akuntansinya yang si diskonnya ini dia kayak masuknya itu ke interest expense nantinya gitu. Nah, kalau bond carrying value ini ya tadi supaya supaya nanti si bondsnya itu dia di akhir periode di pas jatuh temponya itu sama kayak nominal bond value yang ini. Jadi nanti ini tiap periode ditambahkan 12.000 gitu. Jadi kan ini 83880 terus ini 1 Januari nih 1 Januari 3880 di 1 Juli dia ditambahkan 12.000 jadi 3892.000 gitu. Terus sampai dia itu jatuh tempo gitu ya. Kemudian itu B, yang C buatlah jurnal penyesuaian atas bunga dan amortisasi premi atau diskon pada 31 Desember 2021. Ya, jadi ini jurnalnya di 31 Desember 2021 gitu. Jurnalnya ya sebenarnya sama sih kalau kalau yang ini semua apa nominal-nominal ini kalau di amortisasi sih dia awalnya 12.000 ya ke bawah juga bahkan 12.000 gitu. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian bunga dan amortisasinya tadi ya interest expense 192.000 gitu, 192.000 ini. Kemudian interest payable dia 180.000. Nah, kenapa di sini interest payable nggak misalkan nggak cash kan nggak cash soalnya kita kan posisinya di 31 Desember nih, sedangkan dia bilangnya bahwa eh, si apa sih interestnya itu dibayar di 1 Januari berarti keesokan harinya gitu ya. Jadi kita ngejurnalnya itu interest payable gitu ya. Jadi kayak utang gitu, tapi pasti dibayar eh, hari di esokan harinya di 1 Januari gitu ya. Kemudian nah yang ini yang bonus payable ini adalah dari si amortisasinya ini yang tadi gitu ya. Jadi ini kan bond payable tadi 38.3880 gitu ya, 3880. Terus ditambah 12.000 gitu. Jadi ya nambah kayak kayak ini gitu ya. Nanti di akhirnya itu sama kayak bond value-nya ini gitu ya. Nah, tadi kan dia bilang bahwa dibayarnya itu 1 Januari dan 1 Juli gitu ya. Nah, kenapa di sini misalkan 31 Desember kan dia setelah Juli ya, setelah Juli. Nah, yang Juli itu dia kan udah dibayar nih. Jadi kita
mikirnya itu ya mikir secara historis gitu loh. Jadi nggak dipisahkan antara 31 Januari atau enggak misalkan dari 1 Januari gitu. Tapi kita memikirnya kayak historis itu. Oh, 1 Januari, kemudian dibayarnya itu 1 Juli. Oh, berarti itu udah dibayarkan gitu. Soalnya kan di sini dia bilang bahwa itu tuh tidak ada jurnal accrual gitu kan. Nggak ada jurnal accrual. Jadi ya 1 Juli dia eh, dibayarnya itu 1 Juli gitu. Yang 1 Juli itu. Makanya jadi 192.000 gitu ya. Nah, ini yang dijelasin tadi. Kemudian yang D, buatlah jurnal pembayaran bunga 1 Januari 2020. 2000, ini harusnya 2022 ya, soalnya ya nggak mungkin gitu balik lagi ke 2020 gitu kan. Soalnya kan ini 2021. Berarti ini harusnya 2022 gitu. Sebenarnya kalau di apa di UAS biasanya ada aja kayak typo atau enggak kayak nominal yang dia itu salah gitu loh. Jadi kalau ada yang kayak gitu ya kalian jangan jangan sungkan ya, jangan sungkan nanya ke pengawas gitu. Soalnya kemarin gue juga kan ini ya ngawas juga kemarin. Jadi ada aja kayak beberapa soal dari akun apa, departemen akun sih, departemen akun yang dia itu harus ada aralatnya gitu. Jadi kalian nggak harus ini sih harus tanya ke pengawasnya, nanti biasanya pengawasnya nanya ke dosen atau ke asdosnya gitu ya. Jangan sampai kalian ya eh, takutnya dari awalnya salah, nanti ke bawahnya juga kan salah biasanya kalau akuntansi ya kayak gitu ya. Nah, yang D tadi kita buat pembayaran bunganya gitu. Nah, untuk pembayaran bunga ya kalian juga udah ini ya pas jurnal penyesuaian kalau nggak salah. Jadi eh, jurnalnya itu adalah interest payable karena tadi kan udah diakui sebagai utang nih, udah akomodir sebagai utang. Jadi di debitnya itu interest payable. Kemudian karena kita bayar ya keluarnya 180.000 gitu ya. Nah, kemudian yang pada tanggal 1 Januari 2023, perusahaan menebus seluruh obligasi pada harga 4.100.000 setelah pembayaran bunga dilakukan gitu ya. Jadi kan ini jatuh temponya itu dia 5 tahun ya, berarti 2001, 2022, 2023, 2024, 2025 ya harusnya. Tapi di 2023 dia udah menebus, kita udah menebus si bosnya itu. Jadi gimana jurnalnya? Kalau gitu jurnalnya itu adalah kita ngejurnalnya itu dari apa ya dari informasi yang udah diketahui aja gitu ya. Misalkan di sini menebus seluruh obligasi pada harga 4.100.000. Oh berarti kalau kita menebus menebus berarti ada keluar duit gitu kan sebesar 4.100.000 gitu. Nah kita ya jurnalnya yang tahu dulu gitu 4.100.000 gitu. Nah, kita kan pakai logik juga nih kalau akuntansi, pakai logik juga. Kalau misalkan kita redeem, kita nebus si bosnya itu berarti nanti nominal si bosnya itu dia harusnya nol gitu kan, harusnya nol nanti si nominal bosnya ini di apa di laporan keuangannya harusnya nol gitu kan. Nah, pada saat 31 di 1 Januari 2023 ini kita harus tahu nominal bosnya itu udah berapa gitu, book carrying value itu udah berapa gitu ya. Nah, ini kan 1 Januari 2023. Kita bisa lihat dari sini 1 Januari 2023 bond carrying value-nya itu adalah 3928.000 gitu ya. Jadi ya yaitu ini yang tercatat di buku di buku akuntansi itu segini. Berarti kita harus mengenolkan si apa sih bonds payable-nya ini yang 3928.000 ini gitu. Jadi kan tadi bond payable-nya itu di kredit nih. Kita zona di debit supaya jadi nol gitu. Nah, selisih antara dua ini yaitu adalah loss on bond redemption gitu. Jadi kayak kayak rugi gitu, kayak rugi intinya gitu ya. Oke, itu soal bonds. Ada yang mau ditanyain dulu nggak soal bonds ini? Oke, eh, nggak ada mungkin ya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain kayak biasa langsung ada yang mau ditanyain. Sinetando ya apa-apa. Iya, mesin lama loh. Oh, oke, ke Anmet ini. Oke, itu buat bonds nanti kalau ada yang mau ditanya langsung ini aja langsung raise hand atau enggak unmute. Kemudian kita bahas soal
account receivable. Ini sebenarnya udah dibahas sih di pas materi kemarin gitu ya. Tapi eh, mungkin gue akan bahas lagi gitu ya. Jadi kalau kalau sebenarnya kalau soal jurnal-jurnal kan jurnal-jurnal account receivable itu udah ini ya udah apa sih namanya? Di sebelum paruh satu juga itu ada jurnal penyesuaian itu ada juga kalau nggak salah ada juga account receivable-nya gitu. Jadi lebih ke fokus ke allowance for doubtful account-nya ya cadangan piutangnya gitu. Bukan kayak ngejurnal eh, piutang itu kan udah ya mungkin kalian udah hafal di luar kepala ya kalau gitu. Ini kita bahas soal aging schedule gitu ya. Udah dibahas juga sih sebenarnya cuma ya kita bahas lagi aja gitu. Nah, ini ada aging schedule dari PT Hello di tanggal 31 Desember 2021. Ini ya. Customer itu ada PT Joy hingga ini ada PT Non dan juga ada others di sini. Ada di sini. Eh Not yet due artinya dia belum jatuh tempo. Yang 1 sampai 30 ini dia jatuh temponya itu udah lewat ya, udah lewat 1 sampai 30 hari. Yang ini juga dia udah lewat 31 sampai 60 hari. Yang ini lebih dari 90 hari dia udah lewat jatuh temponya. Nah, ini nominalnya dan juga ada estimate percentage uncollectible-nya gitu ya. Ada udah dihitungin nih, jadi kalian nggak harus memperkirakan gitu. Biasanya given sih kalau ini gitu ya. Terus di sini juga ada penjelasan tambahan ya. Ada penjelasan tambahan. PT Nun has declare bangkrut gitu. Jadi bangkrut si PT Nun ini. Jadi dia itu nggak bisa apa membayar utangnya gitu. Jadi dipertimbangkan 100% itu uncollected gitu. Kemudian di 31 Desember juga ada unadjusted balance di allowance for doubtful account atau di AFDA-nya itu dia eh, posisinya itu debit ya. Posisinya itu debit sebesar 22.300 gitu. Jadi kan biasanya kalau AFDA ini dia di kredit tapi ini dia di debit gitu ya. Nah, ini eh, pertanyaan pertama, calculate total estimate budget as 31 Desember 2021 based on the aging schedule. Jadi kita cari nih, kita cari si estimate uncollectible-nya itu berapa gitu ya. Nah, kita itu eh, tinggal hitung aja gitu ya. Di sini kan udah ada nih totalnya berapa sama persentasenya berapa. Jadi ini gue bikin kayak gini supaya lebih mudah aja ya. Tadi kan yang not yet due itu percentage uncollectible-nya itu adalah 10%. Ya udah kita masukin sini 10 dan juga tadi nominalnya juga ada ya. Ini yang 312 sampai sini gitu ya. Nah, kita hitung aja persentase sama totalnya itu berapa, hasilnya berapa. Dan ya udah kalau udah dikali-kalikan ditambahkan di sum semuanya ini jadi hasilnya itu adalah 80.675 gitu ya. Itu eh, persen estimate si uncollectible-nya atau sama dengan estimate budget expense. Budget maksudnya, bukan budget expense, budget gitu ya. Nah, itu udah ketahuan si estimate budgets-nya. Kemudian yang kedua, prepare journal entries to record budget expense 31 Desember 2021. Gitu ya. Nah, untuk menjurnal ini, tadi kan kita kan budget expense itu dia kaitannya sama allowance for the full account ya. Kalau misalkan kalian yang ngejurnal juga ya kayak gini kalau ngejurnal ini yang apa budget expense pasti biasanya itu bawahnya itu adalah AFDA gitu ya. Nah, karena si AFDA ini tadi dibilang bahwa dia itu ada unadjusted balance-nya, eh, saldo yang belum disesuaikan ada saldo debit 22.300 gitu ya, unadjusted variablesnya itu 22.300. Tapi tadi kita tahu bahwa si estimate budgetnya itu adalah 8675, di mana 8675 ini adalah harus ada di laporannya nanti. Pokoknya akhirnya itu si eh, budget expense atau si AFDAN ini dia harus 8675 gitu. Gimana caranya supaya akhirnya jadi 8675 ya ada kan kalau kalian di worksheet itu kan ada eh, bagian penyesuaiannya ya, di bagian penyesuaiannya. Nah, di situ kalian menyesuaikan gimana caranya yang tadinya dia debit 22.300 jadi kredit karena kan saldo biasanya allowance for doubtful account itu dia dikredit kan gimana caranya yang dari tadinya debit 22.300 jadi
kredit 86,75 gitu. Ya udah kalau gitu di kredit aja, di kredit 102,927. Ini yang afda ya, ini yang afdanya gitu. 102,970. Emang agak agak bikin bingung sih gitu. Itu mungkin logiknya kayak gitu. Ini ini jurnalnya budget expense 102,975, allowance for the full cost 102,975. Itu logiknya. Tapi ada juga kayak cara, nggak cara cepat, tapi ini yang gue lakuin dulu sih. Dulu gue lakuin. Jadi eh, kalau misalkan diketahui si afdanya itu dia saldo debit dan kita disuruh nyari estimate-nya tadi 86,72, tinggal ditambahkan aja, tinggal ditambahkan kalau di saldonya debit. Tapi kalau saldonya kredit itu tinggal dikurangkan gitu ya. Kalau saldo kredit tinggal dikurangkan. Itu gue nggak tahu sih berlaku untuk seluruh angka. Nggak, maksudnya nggak apa sih namanya, nggak membandingkan antara satu angka dengan angka lainnya, itu ada yang lebih kecil apa yang lebih besar. Tapi kayaknya itu bisa dipakai gitu, gitu ya yang B ini. Jadi emang agak susah, tapi ya gitu. Pokoknya harus di akhirnya itu harus jadi si estimate-nya ini 86,75 gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa gue jelasinnya agak belibet? Boleh kalau ada yang mau ditanyain. Oke, nggak ada yang mau ditanyain. Kita lanjut aja ya yang ke C. Yang C itu prepare journal entries for the following transactions in years 2022. Eh, jadi di 1 Maret 2022 ini customer balance originating is this uncollectible. Oh, jadi ada penghapusan piutang, ada penghapusan piutang sebesar 900 dolar gitu ya. Nah, karena kan tadi udah dibilang bahwa ini itu dia ada afdanya. Jadi metode penghapusan piutang yang kita gunakan itu adalah metode penghapusan piutang yang tidak langsung. Pokoknya yang ada afdanya gitu. Ya udah kita tinggal jurnal aja, budget expense. Ini kan jurnal, kalau kalian ikut kemarin materi juga dijelasin ini. Budget expense, kemudian allowance for the full account-nya 900 juga. Kemudian ini kan pada saat ini ya pencadangan. Ini pada saat pencadangan, ini pada saat apa penghapusannya, allowance for doubtful debt atau AFDA 900. Kemudian account receivable-nya berkurang nih karena kita menghapus piutangnya gitu. Ini ini adalah cara metode tidak langsung gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang C ini 30 April 2022, payment reciprocal customer. Oh, jadi yang tadi yang tanggal 1 Maret ini kan dia udah dihapusin nih, udah dihapusin. Tapi tanggal 30 April dia bayar bayar piutangnya gitu yang udah dihapusin tadi gitu ya. Nah, itu gimana cara jurnalnya? Ini yang pertama kalian harus em, memunculkan terlebih dahulu si piutangnya gitu. Piutangnya kita munculin terlebih dahulu ini ya account receivable-nya. Makanya ini ya tambahin dulu, pokoknya munculin dulu si account receivable-nya ini, kemudian allowance for the full account-nya ini. Atau ya cara ini sih kalian tinggal tinggal balik aja jurnal pada saat penghapusannya gitu. Pada saat penghapusannya kalian tinggal balik aja itu untuk memunculkan lagi piutangnya gitu ya. Ini pada saat pemunculan piutang. Nah, ini pada saat kayak pembayarannya lah, pembayaran piutangnya gitu. Cash, kita terima cash 2.500 dan si account receivable-nya itu berkurang gitu. Jadi ya eh, mm, kalau pakai metode tidak langsung eh, ya kalian ada dua ada apa? Ada dua enggak dua jurna sih, kayak dua dua step lah. Yang pertama itu kalian mencadangkan terlebih dahulu, ini buat penghapusannya, mencadangkan kemudian menghapus. Kalau misalkan ada si customernya itu dia bayar lagi utang yang udah dihapusin ya, kita muncul lagi si piutangnya dan apa dibayar sama si customernya gitu ya. Nah, terus kemudian yang D ini prepare journal entries to report budget expense at 31 Desember 2022.
Kemudian assuming that the adjusted balance of allowance for the account is credit 1.100 and the aging schedule indicates that total estimate benefit will be 53.270. Nah, beda kan antara tadi kan di awal ini dia bilangnya debit ya, debit afdanya itu di debit. Nah, ini dia afdanya di kredit, afdanya di kredit. Nah, gimana cara ngejurnalnya? Cara ngejurnalnya, kreditnya itu dia 1.100, 1.100. Terus estimate bad debt-nya itu dia 53.270. Kalau tadi kan estimate-nya ini dia yang 80. Nah, kalau ini dia estimate-nya itu adalah 53.270. Nah, gimana cara jurnalnya? Kalau tadi kan gue bilang kalau misalkan dia itu debit, itu kan ditambah ya. Ya ditambah si ini, si saldo unadjusted balance yang AFDA itu ditambah sama si estimate-nya. Ditambah estimate-nya. Itu yang debit. Nah, kalau yang kredit dia dikurangi. Dia ditambah, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ditambah juga sih. Iya. Unadjusted troubles-nya itu dia dikreditkan 1.100. Kemudian dikurangi sorry. Oke, gua ulang. Nah, kalau tadi afdanya itu dia debit, debit saldo afdanya itu debit kan 22.300 yang awal ini, dia ditambahkan sama si estimate-nya ini. Baru dia dapat 102 kan, 102.975 itu ditambahkan. Nah, kalau misalkan dia kredit, kalau di kredit, dia itu dikurangi, dia itu dikurangi gitu buat nentuin si ininya, buat nentuin si ininya yang adjustmentnya ini gitu ya. Tadi kan 1.100 nih. Terus diketahui bahwa estimate badapsnya itu dia 53.270. Nah, ini kan jadi 53.170 ya. Soalnya ya 53.270 dikurangi sama 1.100 ini gitu. Jadi ya itu buat nentuin si adjustmentnya ini, si penyesuaiannya ini gitu. Jadi ya nanti di adjustment setelah adjustment trial balance-nya itu ya jadi sama aja 53.270 karena udah ditambahkan 52.170 gitu. Tadi kan udah ada saldo 1.100 gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Soal aging schedule sama penyesuaian ini ya, budget expense. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke corporation. Kita lanjut ke corporation. Nah, kalau corporation ini ya hubungannya sama saham ya, sama saham. Kemarin gue udah jelasin gitu. Saham, dividen sama retained earnings gitu ya. Nah, di sini soalnya ini gue lupa ya, ini dari tahun berapa gue ngambil eh, soalnya. Gue lupa dari tahun berapa. Jadi ya itulah. Jadi kita lanjut aja ke soalnya. Di sini ada PT Sipo. PT Sipo reported the following components of shareholders equity section on Desember 31, 2020. Nah, ini ada shares capital ordinary. Dia far value-nya itu adalah $17. $17 far value-nya. Ini kalian harus ngeh banget ya sama si far value ini karena ini penting banget buat kalian nanti ngerjain soalnya gitu. Kemudian ada 400.000 authorized dan 300.000 outstanding. Nah, ini totalnya itu ada segini, kemudian shares premium ordinary ada segini, kemudian retained earnings-nya ada juga segini ya, bisa dilihat di uh, layarnya. Kemudian selama 2021, the following transactions affected its shareholders equity account. Jadi ini transaksi-transaksinya gitu. Nah, kita disuruh buat ngejurnal transaksi yang di atas ini dan juga kita harus bikin financial section in statement of financial position-nya gitu. Ya jadi di sections equity doang gitu. Kita jurnal dulu ya. Kita yang jawab pertanyaan yang A dulu. Jadi yang A itu dia 17 Februari issued 220.000 ordinary shares for $20 per shares gitu ya. Jadi jurnalnya tuh kayak gini. Nah, karena kan kita nge-issue nih, kita nge-issue saham, kita menerbitkan saham, berarti ada cash yang kita terima sebesar
20.000 dikali 20.000 dikali 20 dolar ini ya hasilnya adalah 400.000 ya 400.000 dolar. Nah, kita juga harus menghitung menjurnas si shares capital ordinary ini karena kan ya kalau kita ngejual saham berarti kepemilikan sahamnya itu jadi kepemilikan saham si shareholders si shareholdersnya ya gitu. Jadi shareholders capitalnya itu adalah 340.000. Ini adalah perkalian perhitungan antara yang 20.000 ini dikali sama par value-nya gitu, ada par value-nya. Makanya tadi gue bilang kalian harus ngeh banget ke si par value sahamnya ini gitu ya. 20.000 dikali 17 nih. 20.000 kali 17. Nah, kemudian karena ini ya, karena kan masih nggak beres nih kalau misalkan begitu doang 400 sama 340. Nah, ada shares premium ordinary. Jadi ini kayak apa ya, kayak selisih antara par value sama si kita si market value-nya gitu. Tapi itu dikalikan sama share issued gitu ya. Tadi kan par value si saham itu 17 dolar ya. Kita jual di 20 dolar. Berarti ada selisih 3 dolar gitu ya. Ada selisih 3 dolar. Nah, itu masuknya ke eh, apa tadi? Shares premium ordinary. Masuknya ke situ yang 3 dolar. Ya dikali dikali sama total jumlah saham yang issued-nya yang diterbitkannya gitu ya. Jadi ini jurnal untuk penerbitan saham itu kayak gini. Kalau misalkan si apa sih dijualnya itu at par berarti 17 dolar berarti kalau gitu ya nggak ada shares premium kalau gitu cuma cuma cash sama shares capital ordinary aja nggak ada shares premium. Shares premium itu kalau dia ada selisih nih antara par value dan si harga pasar sahamnya ini gitu ya. Itu buat yang pertama. Kemudian yang kedua yang 17 Maret ini purchase 8.600 its own shares at 22 dolar cash per shares gitu. Jadi eh, saham yang udah kita jual itu kita beli lagi si sahamnya itu gitu ya. Nah, itu kan kalau kita jual saham terus kita beli lagi itu namanya treasury shares gitu ya. Treasury shares. Jadi ya si treasury shares-nya ini didebit. Kenapa didebit? Karena dia adalah pengurang dari total equity-nya gitu kan. Kalau equity itu dia saldo normalnya di kredit kan nih kayak ini dia saldo normalnya di kredit. Ini juga mereka pada ini kredit, ini kredit, ini kredit gitu ya. Itu kredit semuanya. Nah, kalau si treasury reserve ini dia sifatnya itu mengurangi equity gitu ya. Totalnya 189.200. Ya, perkalian antar ini aja 8.600 kali 22 gitu ya. Karena kita beli saham dan dia bilangnya cash berarti ya udah cashnya keluar sebesar 189.200 gitu. Ini buat tanggal berapa tadi? 17 Maret gitu ya. Kemudian yang 17 April itu eh, tadi saham kita kan dijual, kemudian dibeli lagi, itu jadi treasury shares. Kemudian si treasury shares ini dia dijual lagi gitu di 17 April. Nah, cara jurnalnya itu adalah karena kita jual lagi si treasury shares-nya berarti kita dapat cash sebesar 175.000 gitu ya. Ya, 707.000 dikali 7.000 dikali 25. Hasilnya adalah 175.000. Nah, kalau gitu berarti si treasury shares-nya ini dia berkurang. Berkurang. Kan tadi si treasury shares-nya ini dia di debit ya. Kita kreditkan berarti dia jadi berkurang gitu ya. Si treasury shares-nya ini. Kemudian, karena tadi kan kita belinya itu 22. Kita belinya itu 22 apa 22 dolar nih. Tapi kita jualnya di 25 berarti itu ada selisih lagi kan, selisih antara si pas kita beli sahamnya dan kita jual lagi, tapi ini konteksnya treasury shares gitu. Makanya yang si treasury shares-nya ini dia berkurang 154.000 gitu ya. 7.000 dikali 22 yang atas ini. Nah, itu kan ada selisih nih, sama kayak tadi yang ordinary share premium ordinary ini dia ada selisih. Selisihnya itu adalah 3 dolar gitu. Nah, selisih itu di kita catat sebagai shares premium or shares premium treasury gitu ya.
gitu. Ini kalau shares premium treasury dia sifatnya menambah equity gitu. Itu yang 17 April. Kemudian yang 17 September, uh, the company declare 10% cash dividend to shareholders that distributable on November 17. The record that was 17 November dan 17 September ini market price-nya itu adalah 27 per shares. Jadi intinya ini kan dia mau ngebagiin dividen dividen saham ya, mau ngebagiin dividen saham. Nah, kita ingat lagi bahwa kalau misalkan kita itu perusahaan maksudnya menerbitkan dividen itu kan ada tiga tanggal penting ya. Yang pertama itu yang declare atau pengumuman, yang kedua itu ada record, yang ketiga itu payment gitu ya. Nah, kalian jangan terkecoh dengan dengan kata-kata declare di 17 Desember 17 November ini gitu ya. Karena ini soalnya dia kelihatannya menjebak gitu ya, kelihatannya menjebak. Si 17 November ini sebenarnya dia adalah tanggal payment. Recordnya itu tanggal 17 Oktober dan Septembernya itu 17 September ini adalah eh, pas declare gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini ya gampangnya kalian ini aja sih urutin urutin. Yang pertama itu adalah apa pengumuman, yang kedua itu adalah record, yang ketiga itu adalah payment. Jadi berarti yang eh, pengumuman itu 17 September, September, Oktober, November gitu kan. Gak mungkin di record di awal dulu baru misalkan pengumuman, atau enggak payment di awal dulu baru record baru pengumuman gitu. Jadi ada ada langkah-langkah historisnya gitu ya. Nah, berarti kita harus ngejurnal dulu yang pas di record, pas di declare gitu ya. Pasti declare, pasti declare. Nah, kan di declare-nya itu 17 September nih, 17 September market price was 27 per shares. Dan kita tahu bahwa yang akan dibagikan itu adalah 10% dividend shares. 10% dari total equity berarti kalau gitu. Nah, kita kan belum tahu nih total equity per tanggal 17 September itu ada berapa lembar saham. Sorry, iya lembar saham. Ada berapa lembar saham. Jadi kita harus ngitung dulu total equity sampai 17 September ini gitu ya. Nah, ini di samping sampai sini dulu. Nah, before split ini adalah sebelum yang pas 17 September ini gitu ya. Kita hitung dulu tadi kan di awal ini kan dia bilang bahwa ada 300 outstanding. Udah kita tambahin di sini 300.000 nih. Ini samping samping jadi banget. Ini sebenarnya sama yang split juga nanti gue gabung. Tapi kita lihatnya yang ini ya, yang before split. Yang before split kita lihatnya. Nah, di Januari. Ini kan dia bilang sebenarnya ini adalah equity section untuk 31 Desember 2020. Tapi kan di akuntansi 31 Desember 2020 itu adalah akhir periode ya. Itu juga sama saldonya di 1 Januari itu, di akhir Desember itu. Jadi kita tulis aja Januari, lembar sahamnya itu adalah 300.000 lembar saham. Kemudian ya kita cari lagi di transaksinya ini. Terus kemudian di 17 Februari kan kita nge-issue nih. Kita nge-issue 20.000. Nge-issue 20.000 ya udah tambah 20.000. Kemudian ada Maret juga. Maret kita kan purchase purchase lagi. Kita beli saham lagi berarti ya saham yang outstandingnya itu dia berkurang 8.600 gitu ya. Kemudian di April di sini tadi kita menjual lagi si treasury shares. Berarti ada saham yang beredar lagi gitu. Ada saham yang outstanding lagi kalau gitu. Nah, ya udah kita tinggal ini 300.000 tambah 20.000 dikurangi treasury shares ditambah yang treasury shares yang sold gitu. Jadi outstanding shares-nya itu adalah 318.400 itu total lembar saham per 17 September gitu ya. Nah, eh, terus kan tadi katanya 10% ya, 10% yang akan dibagikan. Berarti yang akan dibagikan itu adalah ini 31.840 itu yang akan dibagikan gitu ya. Nah, 31 31840
dan tadi par value-nya adalah 17 ya kita kalikan itu aja. 31.840 kali 17 itu ini. Sorry sorry kali 27. Sorry sorry bukan bukan par value dikali 27 per shares-nya ini yang tadi dibilang harganya itu 27 gitu ya. Jadi untuk jurnalnya itu adalah shares dividen 8,98680, kemudian shares dividen ordinary shares dividen distributable-nya itu 859,680. Sorry ya tadi pakai yang pakai market price yang 27 dolar ini gitu ya. Ini jurnal untuk tanggal tanggal pengumuman. Kemudian juga ada yang tanggal record. Kalau record kan kita nggak no entry transaction ya. Soalnya itu kan si perusahaan cuma ngeidentifikasi doang siapa-siapa aja yang dapat dividennya itu gitu ya. Kemudian ini pada saat pendistribusian ini sahamnya gitu. Jadi kayak pembayaran dividennya gitu, pembagian dividennya gitu ya. Jadi untuk pembagian dividen itu kan tadi udah ada ini nih akun ordinary shares dividend distributable. Ya udah itu dikreditkan. Ini kayak sebenarnya kayak utang gitu loh. Masuknya kayak utang. Jadi didebitkan 859,680. Kemudian shares capital ordinary-nya ini dia pakai yang 17. Nah, ini baru pakai yang par value-nya gitu ya. Ini sama aja kayak penerbitan ini sih kayak penerbitan saham bias yang ini kan yang atas jurnalnya. Cuma kan yang kalau yang atas kan pakai cash ya. Tapi kalau ini dia pakai saham yang udah kita janjikan sebelumnya di tanggal pengumuman gitu. Nah berarti untuk shares capital ordinary-nya itu adalah ya udah yang tadi 3 yang ini 31,48,840 dikali sama par value-nya gitu. Nah, lagi-lagi ada selisih kan antara par value sama market price-nya. Tadi par value-nya itu ada 17, kemudian si harga market market price-nya itu adalah 27. Jadi ada selisih antara par value sama market value. Nah, itu yang jadi shares premium gitu. Jadi search premium sama aja kayak tadi yang ini gitu. Cuma konteksnya kalau ini kita menerbitkan sendiri tanpa dividen, tapi kalau ini dia dividen gitu konteksnya gitu ya. Kemudian yang 17 Desember itu split the ordinary shares. Jadi eh, ada split. Jadi satu satu split jadi dua. Jadi ada satu saham nih. Satu saham dia itu harus dibagi jadi dua gitu. Jadi ya udah kalau gitu tinggal dikalikan aja. Tapi ini no entry transactions ya. No entry transactions. Tapi kita harus bikin splitnya juga, bikin perhitungannya juga soalnya nanti bakalan dipakai di sini gitu ya. Tadi kan yang awal itu Januari 300.000 lembar, ya udah kita split kan satu dibagi dua. Ya udah kalau gitu kita kalikan aja gitu kan totalnya. Ini 300.000 dikali dua gitu kan. Karena splitnya itu jadi dua gitu. Ya udah kita kalikan dua, ya kalikan dua. Kalau lembarnya itu kan dia jadi ini ya, jadi eh, apa namanya? jadi jadi bertambah banyak tapi kalau si par value-nya ya kalau dibagi dua ya dia jadi jadi per lembar sahamnya itu jadi sedikit gitu misalkan ada duit duit 10.000 misalkan 10.000 dia dibagi dua gitu kan jadi 105.000 tapi jumlahnya dia jadi ada dua ada yang tadinya satu gitu ya itu buat share split gitu. Kemudian yang terakhir 31 Desember recorded the net income 810.000 and close dividend transaction to retained earnings. Jadi ini ada dua transaksi ya di dua dua record jurnal di 31 Desember. Sebenarnya yang income summary ini kalian udah belajar di jurnal penutupan pas sebelum UTS gitu. Tapi kan kalau di situ dia konteksnya itu adalah perusahaan jasa. Jadi bawahnya itu dia kalau nggak salah revenue atau service refunds. Tapi kalau di sini karena perusahaan dagang dia adalah retained earnings gitu. Jadi si net income-nya ini kan retained earnings ini dia
eh kayaknya gue harus tahu definisi dari setiap akun ya kalau kayak gini. Retail earnings ini dia adalah salah satu anggota dari akun equity, tuh, dari akun equity. Jadi ini jurnalnya untuk yang tadinya net income ditransfer jadi retained earnings gitu. Jadi makanya di kredit dia ada menambah gitu ya. Kemudian dividend close dividend transaction yang tadi yang atas ini shares dividend. Jadi dia dikreditkan shares dividennya. Nah, kenapa sih retained earnings ini di debit? Kenapa di debit? Karena kalau misalkan kita ngejual membagikan dividen, dividen itu dia diambilnya dari retained earnings. Makanya ketika ada pembagian dividen itu retained earnings-nya dia berkurang, berkurang gitu ya. Makanya ini dia di debit gitu. Retained earnings itu kayak ini yang kalau bahasa Indonesia itu laba ditahan gitu ya. Nah, itu untuk jurnalnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jurnal corporation ini. Oh, 31 Desember ya income summary pada RE. Ini ya, income summary pada RE. Yang 31 Desember ini. 810. Nah, jadi yang retained earnings yang 31 Desember ini soalnya yang ini. Recorded the net income 800, recorded net income 110 and plus dividend transaction into retained earnings. Jadi kalau di apa di pecah kalimatnya kita hilangkan dulu cost dividend nih, cost dividend transaction. Jadi utuhnya itu kalau yang 31 Desember itu recorded the net income 810.000 ke retained earnings. Jadi eh, kita kan udah punya net income nih, punya net income. Nah, si net income-nya itu dia apa ditransferkan, direcord ke dipindahkan ke si retained earnings ini, gitu ya. Yang tadi gue bilang sebenarnya ini tuh sebenarnya itu jurnal penutup yang seharusnya setiap apa namanya di akhir periode akuntansi pasti bikin jurnal ini gitu, pasti bikin jurnal ini di akhir periode akuntansi. Ini kan 31 Desember juga nih. Jadi bikin ini. Jadi gimana ya logiknya itu dia itu dari apa dari net income dipindah ke retained earnings gitu, dipindah ke laba ditahan. Net income itu kan dia laba ya, net income itu dia laba, kemudian dipindahkan ke laba ditahan gitu yang nantinya itu bakalan dipakai buat dividen, pembayaran dividen gitu. Nah, si income summary ini sebenarnya ini kayak akun pembantu sih, akun pembantu supaya si retained earnings ini dia bisa ke record gitu, bisa ke record di dividennya ini, di dividennya itu. Nah, oke, gitu ya. Jadi sebenarnya eh, kalau mungkin kalian masih ingat ya di perusahaan jasa pas bikin jurnal penutup pasti ada income income summary sama si service revenue gitu. Tapi ini gara-gara ini korporasi PT gitu ya. Jadi dia itu ke retained earnings gitu. Sorry, kalau di penutup dia ke equity bukan ke service revenue, ke equity di sininya gitu ya. Langsung pada eh, equity gitu. Itu buat yang income summary. Jadi kayak apa? Ya mindahin si net income-nya itu gitu ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi. Kita lanjut ke yang B ya. Kita lanjut ke B. Yang B itu kita bikin section equity, equity section in Statement of Financial Position di 31 Desember 2021. Jadi kita bikin Statement of Financial Position tapi yang equity-nya aja gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya eh, template juga ya, template juga. Jadi shares capital ordinary, par value-nya kita kasih tahu berapa. Nah ini shares issued-nya. Makanya kita eh, ngitung ngitung yang share split tadi ini buat tentuin di sini sebenarnya 780. Nah ini. Jadi si lembar sahamnya itu dia ada berapa kan? Kalau kalau belum di kalau kalian nggak bikin share splitnya ini
kalian mungkin bakal taruh di sini itu yang ini 350 240. Tapi gara-gara ini tadi kan eh, udah ada transaksi dia itu di split jadinya ya dua kalinya dari sini, di splitnya satu bagi dua gitu ya, gitu 708,40. Terus nominalnya ini dari mana? Kalian jangan lupa juga tadi kita ada saldo awal nih, saldo awal 2.300.000 itu 2.300.000. Nah, ini sebenarnya kayak kalian bikin ini sih, bikin apa sih namanya, buku besar kan. Kalian harus nyari tuh akun-akun yang ini ditambahkan gitu. Ini juga sama. Ini ada dua 2.300.000 ini saldo awalnya. Terus kita cari shares capital ordinary di transaksi yang ini. Kan ada, nah udah di, nah shares capital ordinary ini kan ada satu di 17 Februari. Kemudian ada juga di 17 November. Tambah tadi ini gitu. Itu hasilnya. Ini eh, kemudian yang shares premium ordinary shares ya kita juga nyari kayak tadi sama. Tapi jangan lupa kalian lihat ada apa namanya? eh, Saldo awalnya apa enggak. Ini kan ada nih shares premium ordinary saldo awalnya itu adalah 580.000 gitu ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada juga shares premium ordinary, kemudian juga itu di 17 Februari, ada juga di 17 November, ada juga sini shares premium ordinary gitu ya. Jadi ya dijumlahkan aja gitu ya. Kemudian shares premium treasury shares. Tadi kan yang ordinary, kita yang treasury shares. Kita cek di awalnya dia ada saldo awal apa enggak. Enggak ada kan kalau eh, yang treasury. Berarti kita cari di sini aja. Ada satu doang. Treasury. Share premium treasury-nya cuma satu doang gitu ya. Kemudian nah retained earnings ini. Retained earnings itu eh, ada kan ada saldo awalnya di 1.650.000 dolar gitu ya. Ini retained earnings. Kemudian tadi juga, nah ditambahkan, karena kan tadi dibilang dia itu dari net income, dia mau pindahin ke retained earnings, berarti ya dia yang ditambahin gitu loh, soalnya dia masuknya ke equity, maksudnya ke sini. Kemudian di 31 Desember kan ada shares dividend, ada tadi kan ada pembagian saham, tapi dia dari apa diambilnya pasti dari retained earnings gitu loh. Jadi dikurangi sama yang retained earning yang ini gara-gara tadi pembagian dividen. Tuh. Kemudian ini ada treasury shares. Nah, ini kan ada tulisan lessnya soalnya dia adalah eh, kayak kontra account dari si equity ini. Jadi kayak pengurangnya gitu, kontra account. Tadi, nah ini juga kita harus ngitung berapa lembar sahamnya. Di sini tadi treasury shares itu kan yang ini ya 17. Ini kita yang after split ya, soalnya kan udah lewat dari 17 Desember pas split ya. 17.200, 17.200 dikurangi tadi dijual 14.000 berarti. Tadi dijualnya 7.000 tapi kita split jadinya 14.000. Jadi totalnya itu adalah 3.200 shares gitu ya. Par value-nya kenapa 11? Di sini kenapa 11? Karena tadi pas awal kita beli si treasury shares-nya ini dia kan 22 nih, 22 dolar. Ya kita split jadi dua jadinya 11 gitu. Nah, tinggal di sama aja. Ini tambahin semua dikurangi sama treasury shares. Pasti si treasury shares itu dia mengurangi equity gitu ya. Mengurangi nilai saham, bukan nilai saham, equity-nya gitu, nilai modalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal mau jurnal ataupun bikin laporannya ini, laporan equity bagian financial position bagian equity. Oke, kalau gitu kita lanjut ke aset ya. Kita lanjut ke aset tetap. Ini sebenarnya udah dibahas juga, tapi karena ini ya, karena gue lihat di sini banyak apa modifikasi soalnya, jadi soalnya itu nggak cuma
nentuin depresiasi tapi 1 tahun full nggak ada kejadian ini, nggak ada kejadian itu, nggak, maksudnya dari 1 Januari sampai Desember gitu. Tapi kalau di sini dia belinya di tengah-tengah tahun gitu. Jadi nanti pengakuan pengakuan beban, pengakuan pendapatan, kalau di sini nggak ada pendapatan, pengakuan bebannya itu bakalan beda gitu, bakal beda antara yang 1 tahun full dengan dia yang misalkan ini beban depresiasi ya, dengan dia yang beli aset tetapnya itu di tengah-tengah gitu. Karena kan kalau di akuntansi ini gue bilang di awal sebelum UTS kalau nggak salah, sebelum di paruh satu kemarin, gue bilang bahwa eh, di akuntansi itu pendapatan sama beban itu harus diakui di periode itu. Nggak boleh, ini setahu gue ya, nggak boleh kalau misalkan pendapatan itu dia beban beban itu beban, misalkan beban 2016 dia diakuinya di 2017 itu, setahu gue itu nggak boleh gitu. Jadi makanya di sini nanti bakalan ada penyesuaian-penyesuaian yang gimana seharusnya kita mengakui si bebannya itu gitu ya. Oke, kita eh, lanjut ke soalnya. Kita di sini cuma menentukan depresiasinya aja, gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Di sini ada PT API berencana memperluas usahanya dan membangun pabrik baru di Cianjur dengan mengakuisisi beberapa aset tetap selama tahun 2018 sampai 2019. Berikut adalah transaksinya. Jadi ini ada 1 Januari 2019 dia mengakuisisi lahan, biayanya itu segini. Ini ada rincian biayanya gitu ya. Kemudian tanggal 2 tanggal 2 tanggal 2 eh bukan tanggal 1 Januari juga, si PT Poci ini dia menyelesaikan pembangunan gedung pabrik di Depok, harganya segini. Kemudian 31 Maret 2019 PT dengan harga perolehan masing-masing 1 miliar ya, 1 miliar, dua nih beli mesinnya. Kemudian produksi aktual per unitnya itu selama 2019 adalah 200.000 unit produk. Kemudian 1 Januari 2019 ya, ini pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun dia membeli unit kendaraan masing-masing senilai 200 juta gitu. Nah, ini kebijakan akuntansinya. Kalau bangunan dia pakainya straight line, kalau mesin dia pakainya unit of production, kalau kendaraan dia pakainya double declining gitu ya. Ini nilai sisanya dan ini masa kegunaannya. Kita disuruh buat ngitung depresiasi untuk tahun 2019 gitu ya. Nah, jadi kan di sini ada 1, 2, 3, 4 berarti ya sama tanah tadi. Ada 4 aset. Tapi yang tanah itu dia nggak didepresiasi. Soalnya kan itu ya tanah nggak ada penurunan nilainya gitu kan. Malah kan kalau tanah biasanya dia harganya naik gitu ya harusnya gitu. Jadi tanah ini dia nggak ada depresiasi karena nggak ada penurunan nilainya gitu. Kalau bangunan, mesin, sama satu lagi kendaraan, dia ada nilai depresiasinya, ada nilai penurunannya, gitu ya. Nah, ada empat aset tetap, gitu ya. Jadi yang didepresiasi adalah cuma ini doang 3, bangunan, mesin, sama kendaraan. Kita depresiasi dulu yang hitung depresiasi yang bangunan, dia pakainya straight line method, gitu ya. Nah, untuk si bangunan ini, tadi kan dibilang bahwa menyelesaikan bangunan harganya itu adalah 4 miliar. Kemudian useful life-nya itu dia bilang di sini adalah di mana sih tadi dibilang? Useful life 30 tahun bangunan ini, 30 tahun. Kemudian residual value yang tadi, residual value yang sisanya itu adalah 400 juta gitu ya. Ini kita udah tahu nih iniannya kayak gini. Kayak variabel-variabelnya lah kayak gini gitu ya. Kalian kalau ngerjain juga, saran gue sih mending di breakdown dulu ya supaya eh, ketahuan, maksudnya tahu loh costnya itu berapa. Tapi kalau kalau nggak terlalu banyak ya, kalau 3 sih nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Kalian bisa langsung bikin langsung lihat dari soalnya. Nah, ini kan kita pakai Strickland method ya. Kita pakai Strickland method. Jadi, rumus Strickland method itu gampang. Cost dikurangi residual value dibagi useful life gitu. Ya udah tinggal jurnal aja. 4 miliar dikurangi 400 juta dibagi 30 tadi useful life-nya. Jadi
per tahunnya itu dia 120 juta itu. Nah, kalau ini enak dia kan eh, kita posisinya sekarang di 31 Desember 2019. Kita beli kita bangun si mesinnya si bangun gedungnya ini bangun gedung si bangunan bangunan gedungnya ini dia diselesaikan 1 Januari. Kita enak nih, ini 1 tahun full dari Januari sampai Desember, 1 tahun full nggak ada event apa-apa lagi gitu ya. 1 tahun full berarti ya ya udah gampang gitu aja buat nentuin si depresiasinya gitu, karena dari 1 Januari sampai 31 Desember dia apa namanya full gitu loh, nggak potong apa-apa gitu ya, full 1 tahun. Makanya gampang ini, ya tinggal 120 juta aja buat depreciation expense-nya gitu. Ini buat jurnalnya, ini kayaknya di kalian udah melekat banget kalau depreciation expense. Jurnal ini 120 juta, kemudian akumulasi depresiasi building 120 juta gitu ya. Nah, kemudian yang mesin dia costnya itu tadi mesin itu ini ya, ya udahlah kita di sini aja. Costnya itu adalah 1 miliar, kemudian estimated total unit of activity-nya itu adalah 1 juta unit, 1 juta unit ya, 1 juta unit. Kemudian residual value-nya itu nggak ada, unit of unit activity during the year-nya itu adalah 200 unit gitu. Nah, di sini dia bilang kita pakainya yang use unit of production. Jadi ya kalau unit of production ya jurnal apa formulanya ini ya, ini sama ini formulanya gitu. Jadi yang pertama-tama kita harus nyari dulu depreciable cost per unitnya itu berapa gitu ya. Per unitnya. Itu cara nyarinya itu cost dikurangi residual value dibagi total unit of activity. Yang ini totalnya itu berapa gitu ya. Kemudian ya udah kita tinggal hitung, jadi depreciable cost unit per costnya itu, cost per unitnya itu adalah 1000. Kita cari depreciation expense-nya gitu. Jadi bedanya antara depreciable cost per unit sama depreciation expense ini, kalau yang atas ini depreciable per unit ini, jadi kayak satu unitnya itu dia satu unit barang di kalau kita kalau kita pakai mesin itu dia bakalan menurunkan berapa ribu gitu gitu ya. Gimana tadi? Satu unit barang kalau misalkan kita pakai mesin itu eh, turun penurunan nilai mesin depreciable cost per unit ini. Nah, tapi kalau yang depreciation expense ini dia kayak yang udah dipakai di tahun tersebut dikali sama ini yang unit of ya ini maksudnya unit activity during the day itu yang tadi gue bilang yang udah dipakai eh, total activity-nya itu berapa gitu ya. Tadi di sini 200 ribu unit ya dikali sama depreciable cost-nya yang ini gitu. Jadi itu eh, 200 juta per satu mesin gitu. Tapi dia kan tadi belinya itu adalah eh, 2 mesin ya. Dia belinya 2 mesin. Jadi ya kita harus kalikan 2 juga gitu. Tapi sebelumnya kita kan beli mesinnya itu di 31 Maret ya, 31 Maret, bukan di 1 Januari gitu. Jadi ini nggak 1 tahun full nih, nggak 1 tahun full gitu di sininya. Jadi kita harus eh, apa sih namanya? Kan ini per year ya, during the year. Jadi kita harus apa sih namanya? Kita harus menyesuaikan dari yang tadinya 31 Maret ke 31 Desember gitu. Jadi itu kan ada 9 bulan nih, 9 bulan. Jadi kita harus mendepresiasi gitu. 39/12 kali 9-nya itu dari tadi. Itu kan 31 Maret ya, 31 Maret. Berarti ya udah kita hitung dari April aja kalau gitu, yang masuk 1 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan kan, 9 bulan dibagi 12 kali 200 juta, hasilnya itu adalah 150 juta. Itu buat satu mesin, berarti untuk 2 mesin ya kita tinggal kalikan 2 aja, berarti 300 juta gitu ya. Itu jurnalnya sama kayak jurnal yang biasa dibikin kalau jurnal depresiasi itu.
Nah, kemudian yang kendaraan, kendaraan itu dia pakainya double declining, double declining. Jadi kalau di double declining itu kalian ngitung Straglan method dulu, baru nanti ada declining balance rate 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 rate-nya ini dikali dua gitu ya. Nah, kita lihat lagi tadi kosnya itu kan 200 juta nih. Tadi buat beli kendaraan ini per satu dulu ya, per satu vehicle ya, per satu mesin, per satu kendaraan. 200 juta, kemudian useful life-nya itu adalah 5 tahun, residual value-nya itu adalah 20 juta. Ya kita ngitung dulu yang ini pakai Straglan method, Straglan method. Yang kuning ini dia Straglan method gitu ya. Kita ngitung kayak biasa, kemudian kita dapat nih eh 36 juta kan depreciation expense-nya gitu. Kemudian kita nentuin depreciation rate. Jadi yang per tahun ini tadi dia dibagi sama cost-nya berapa gitu. Depreciation expense per tahunnya ini dia dibagi sama cost-nya itu berapa. Ini kan 18% gitu ya, 18%. Untuk depreciation rate-nya ini masih straight line. Nah, untuk double declining itu dia rate-nya itu adalah dua kali depreciation straight line-nya ini. Dua kali depreciation rate dari straight line. Berarti ya udah tinggal kali dua aja. Berarti 36% gitu ya. Nah, itu 2019, kemudian book value at the beginning-nya itu adalah tadi 200 juta, declining balance-nya itu adalah 36%, berarti annual depreciation-nya itu adalah 72 juta gitu ya. Itu untuk satu kendaraan. Kemudian ya ini akumulasinya book value-nya itu adalah segini. Dikurangi yang 200 ribu, di 200 juta dikurangi ini kalau book value gitu ya. Nah, tadi kan itu udah kita dapat nih depresiasi per tahunnya itu adalah 72 juta. Sedangkan kita tadi beli si mesinnya itu, beli si kendaraannya itu adalah 1 Juli. Jadi kita harus eh, 1 Juli. Sedangkan depresiasinya itu dia adalah per tahun. Jadi kita harus menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan antara 1 Juli sampai 31 Desember 2019 ini gitu. Dari 1 Juli ke 31 Desember itu ada 6 bulan. Ada 6 bulan ya. Ada 6 bulan. Berarti ya eh, kita ngitung 6 bulannya itu aja. 6 dibagi 12 kali 72 juta gitu. Atau enggak kalau gue gampang logiknya itu ya 72 juta ini dibagi 12 berarti per bulannya itu ada berapa nanti dikali 6 gitu. Bisa kayak gitu juga. Hasilnya itu adalah 36 juta. Itu per satu vehicle, per satu apa namanya? Per satu kendaraan gitu. Per satu kendaraan. Nah, kemudian ini ya tadi udah di sebenarnya itu penghitungan yang atas ini sih, penghitungan yang atas ini yang eh, table ini. Tadi itu kan buat satu kendaraan tuh 36 juta itu. Nah, sedangkan kita ada berapa kendaraan tadi? Ada em, 3 unit kendaraan. Berarti ya udah tinggal kali tiga aja. 36 juta dikali tiga berarti 108 juta. Berarti untuk jurnalnya itu depreciation expense 108 juta. Kemudian accumulated depreciation-nya itu 108 juta. Tuh, gitu ya. Itu makanya kalau yang depresiasi ini dia harus agak kalian harus ngeh ininya sih, harus ngeh si tanggalnya ini dia apa dari Januari apa dari tengah-tengah tahun gitu. Soalnya kan biasanya kalau depresiasi itu dia per tahun ya. Tapi kalau misalkan dibelinya itu baru Juli misalkan itu kan baru pertengahan tahun ke 31 Desember kan nggak satu tahun full gitu. Makanya itu harus disesuaikan gitu. Pokoknya harus harus akurat deh kalau di akuntansi. Ada yang gue ditanyain dulu seputar depresiasi. Bentar. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, gue gak ya lanjut aja kalau gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja ya. Nah ini kita selanjutnya bahas soal yang cash flow, cash flow atau arus kas gitu. Jadi intinya kalau si arus kas ini kita di laporan arus kas ini kita pengen tahu nih
si kasnya itu dia datang dari mana, datang dari siapa, dan keluar untuk apa. Gitu intinya dari si statement of cash flow ini. Nah, untuk membuat statement cash flow ini sebenarnya ada dua cara, metode langsung sama metode tidak langsung, gitu ya. Metode langsung sama metode tidak langsung, gitu. Nah, untuk bikin si cash flow ini, kalian harus punya dua data ini ya. Yang pertama balance sheet di tahun sekarang sama tahun sebelumnya, itu untuk melihat apa increase atau decrease ya, selisihnya gitu ya. Kemudian ada income statement atau laporan laba rugi gitu ya. Nah, kalau kalian ngerjain soal ini, soal laporan arus kas, kalian harus ngeh juga sama additional informationsnya ini. Soalnya ini penting banget buat kalian pahami itu buat ngerjain si arus kasnya ini gitu ya. Oke. Di sini berarti tadi udah ada ini datanya. Kemudian kita bahas dulu yang additional informationnya ini. Dia bilang bahwa all depreciation expense yang 33.000 itu is in the operating expense. Jadi dia masuk ke sini. Masuk ke yang 221 ini, dia include depreciation expense di operating expense. Kemudian lands sold at book value in cash. Kemudian dividend declare and paid were 59.000 in 2020. Kemudian equipment was purchased at a cost of segini, and another equipment at a cost of segini, dan book value-nya segini. Sold dengan 36.000. Kemudian bondsnya itu di-redeem 20.000 in cash, and 30 ribunya itu by issuing common stock. Gitu. Jadi ini dua 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 hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda ya. Kemudian ada 150.000 common stock, partnya itu satu is issued, jadi mengeluarkan saham di sini. Kemudian kita disuruh buat prepare cash flow from operation menggunakan indirect sama pakai yang ini yang direct method gitu ya. Nah, kita bikin dulu yang indirect method. Indirect ya tadi yang awal. Indirect method. Tuh. Indirect method. Nah, untuk menghitung, bentar gue buka dulu eh, yang materinya yang kemarin. Bentar ya. Ini tentang cash flow. Cash flow. Nah, ini direct apa indirect method. Nah, ini jadi untuk kalian menghitung bikin si laporan indirectnya itu kalian harus tahu empat tiga hal ini. Non cash charge kalian harus non cash charge kalian harus ini tuh mengurangi si net income, telah mengurangi net income, jadi nanti ditambah ke net income gitu ya. Kemudian yang gains, ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya ya gue jelasin, gain and losses, itu dia itu telah mengurangi net income, jadi harus ditambah kalau yang gain, kalau yang loss, kalau yang gain dia dikurangi gitu ya. Kemudian nih change in current asset and current liabilities gitu. Itu yang kita harus pahami juga gitu. Nah, di indirect method ini yang pasti yang awal-awal itu adalah net income. Kita lihat net income itu berapa tadi. Income itu adalah sini 129.000, 129.000 net income-nya gitu ya. Kemudian tadi yang pertama kita harus mencari depreciation expense atau amortization expense gitu ya. Nah, tadi dibilang, kalau misalkan kalian nggak baca si additional informationsnya ini, kita cari de apa depreciation expense di situ nggak ada, gitu ya, nggak ada di sini. Jadi kita dikasih tahu nih di additional information ini bahwa depreciation expense-nya ini dia udah include ke operating expense gitu. Tadi berapa? 33.000 gitu ya. Karena dia sifatnya itu sudah mengurangi si net income gitu ya. Si depreciation ini kan dia nggak ada apa ya, nggak ada kas masuk ataupun kas keluar gitu, nggak ada efeknya ke kas sebenarnya. Jadi tapi dia itu udah mengurangi di laporan laba ruginya gitu. Jadi seolah-olah si depreciation expense ini dia udah mengurangi
bebannya gitu, udah mengurangi si pendapatannya gitu. Padahal nggak ada kas yang keluar gitu. Karena kan di sini, nah ini dibilang bahwa di sini tuh jadi jadi cash basis gitu. Jadi yang kita pedulikan di sini adalah cash gitu. Pokoknya dibahasnya itu cash gitu. Jadi ditambah eh, tiga di mana sih? Iya, ditambah 33.000 gitu. Kemudian eh, tadi apa lagi? Gain kan kita kan paten nggak ada nih paten amortization. Jadi kita cari gain or loss gitu ya. Tadi di sini ada gain or loss. Nah, di sini gain dia dikurangi 2.000 soalnya kan yang nggak ada duit keluar gitu gara-gara kita menjual si equipmentnya ini yang di apa yang kita kan kalau kita jual si equipment misalkan disposal ya ini disposal kalau misalkan kita apa mengisti apa misalkan ada mobil nih mobilnya itu nggak kita pakai lagi kan kalau kita jual kalau kita jual kayak nggak apa sih namanya kayak nggak dia itu kayak seolah-olah menambah si apa sih si income statement ini gitu di sini aturannya kayak gitu nah telah menambah net income jadinya si ini itu dididak gitu eh gitu ya kemudian ya tinggal kita cari yang increase decrease yang account receivable si increase in account receivable ini ya account receivable-nya itu dia 42 ribu. Nah, Kenapa dia dikurangi? Logiknya itu kalau misalkan kita ini kan account receivable dari sisi perusahaannya ya dari sisi perusahaannya account receivable. Kalau account receivable-nya itu dia increase ya dibilang di sini dia increase berarti ya ada ada penjualan gitu kan ada penjualan secara kredit gitu ya. Kemudian inventory. Nah, inventorinya itu dia increase nih dari yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Kalau inventorinya increase berarti di situ ada apa namanya? Pembelian inventory kan kalau gitu pembelian inventory. Kalau pembelian inventory ya berarti ada kas yang keluar, makanya dia dikurangi gitu ya. Kemudian ada prepaid expense, ada dia ditambah kemudian ada di account payable kalau account payable kalau utangnya di sini ya contohnya yang tadinya 40.000 jadi 23.000 40.000 jadi 23.000 dia decrease kan dia berkurang si utangnya itu berarti kalau utangnya berkurang ya ada duit yang keluar dong kalau gitu ya jadi berkurang si kasnya itu gitu logiknya itu kayak gitu cara kalian ini kadang ada akun yang susah dilogikkan gitu soalnya dia keterkaitan dengan apa dengan si income statementnya ini jadi ada step lagi setelah kita melogikkan itu gitu ya. Kalau yang account payable ini kan gampang ya kayak ngelogikannya ya berarti kalau account payable berkurang utangnya berkurang oh berarti ada duit yang keluar gitu ada duit yang keluar kalau yang jujur yang account receivable ini gue agak agak bingung sih ngelogikinnya gimana gitu. Karena kayaknya setelah gue ngelogikin itu ada step lain gitu loh. Tapi kalau yang account payable ini dia eh, gitu ya, gampang. Nah, kalau gitu ya kita tinggal hitung aja. 129.000 ya ini tinggal tambah tambah kurang hasilnya berapa ya udah ini dikurangi yang ini. Nah, pokoknya tambah kurang ya gitu. Oh, ini ada hasilnya. Deh. Nah, sini ada hasilnya. Ternyata dia itu kurang minus 70.000. Jadi net cash provided by operating activities itu ada 59.000 gitu ya. Itu buat operating cash flow. Nah, sekarang yang ini gue nggak hilangin ya, soalnya gue kasih warna. Sekarang yang direct method. Nah, kalau yang direct method ini dia ada kayak rumusnya. Ada rumusnya sebenarnya kalian bikin logik juga bisa, maksudnya kalian pikir pakai logik juga bisa sebenarnya, cuma
eh, agak, kalau gue agak mikir sih, agak mikir gitu. Coba deh kita ini dulu, jawab dulu. Jadi buat statement of cash flow ini dia pasti ada tiga section ya, ada tiga bagian, ada from operating, investing, sama from financing. Ada tiga ini. Kalau operating itu kaitannya sama operasi perusahaannya ya, perusahaan berjalannya kayak gimana, biasanya kayak gimana gitu. Tentang apa ya, operating operating activitiesnya. Kemudian yang investing, nah gue dulu itu lebih enggak, lebih gampang kekecoh antara investing sama financing gitu. Karena kan kalau di pikiran kita kayak investing itu kayak ya udah kita investing ke saham, kita beli obligasi misalkan buat investasi. Tapi kalau di laporan arus kas itu investing itu dia invest ke aset tetap gitu, ke misalkan ada land, equipment, kemudian ada ya itu land equipment, pokoknya ke aset tetap kalau investing. Nah, kalau financing dia ke ya udah ke issuing issuing bonds, issuing ini yang common stock, kemudian bond redemption, dividen gitu. Jadi kaitannya biasanya dia kaitannya sama long term debt atau enggak equity equity gitu. Tapi kalau yang investing ini kaitannya sama pembelian atau penjualan si aset tetapnya gitu ya. Itu gue dulu lebih agak-agak bingung nih antara investing sama financing, tapi sekarang udah hafal lah gitu ya. Nah, kita harus nyari dulu cash receipt from customers buat si operating activitiesnya ini. Cash receipt from customers. Nah, ini ada kayak perhitungannya gitu ya. Ada rumusnya. Sebenarnya kalau dilogikan juga bisa sih. Kalau dilogikan juga. Kalau dilogikan berarti ya cash receipt from customers yang kaitannya sama si customers ini adalah akun penjualan sama akun receivable. Kalau misalkan ada penjualan secara kredit gitu ya. Kalau sales revenue kan ya udah ya kaitannya sama itu. Kemudian kalau misalkan ya pasti kalau misalkan perusahaan ini kan perusahaan dagang ya, ininya konteksnya. Kalau sales revenue ya berarti dia udah ada cash yang masuk gitu. Nah, kalau si decrease atau increase account receivable ini ya tadi, kalau misalkan decrease decrease si account receivable-nya berarti ada cash yang masuk, makanya dia ditambah gitu ya. Kalau increase kalau increase berarti ada eh kalau increase dia nggak apa ya namanya. Ya, agak-agak agak susah juga sih ngelogikinnya, tapi eh apa namanya, bisa tapi agak mikir gitu, kayak gitu. Yang gampang itu yang inventory sih, yang cash payment gitu. Tapi menurut gue ya, kalau kalau kalian kan akuntansi ini agak agak cepet ya waktunya, agak berapa sih, 2,5 jam apa 3 jam ya? Gue kurang tahu. Tapi kalau misalkan kalian apa namanya, buat UAS kayak gini, buat UAS harusnya ini aja sih, kalian hafal aja mending gitu. Sorry kok kayak gini. Sorry. Bentar, gua close dulu. Bentar ya. Nggak error dia. Nah, itu ya. Gitu. Jadi untuk cash cash receive from customers ya, ini ada kayak rumusnya gitu. Sales, tadi kan salesnya berapa? Ada salesnya itu, sales revenue itu ada 890.000. Ini 890.000. Kemudian dikurangi, karena kan si account receivable-nya itu dia increase, increase berarti dia dikurangi gitu. Jadi ini hasilnya 848.848.000 gitu. Itu cash receipt from customers. Kalau cash receipt cash payment dikurangi cash payment gitu ya. To suppliers, ya ini cost of goods sold tadi ada 4.465.465.000. Cost of goods sold 4.665.000. Kemudian ya ini inventory, increase inventory. Kemudian ini dia account payable-nya increase 17.000. Account payable ini ya. Decrease.
Fix 17.000 gitu ya. Pokoknya yang ini tuh dia ada rumusnya lah. Saran gue sih kalian ini aja kalian apa eh, hafalin aja gitu. Nah, yang ngebedain antara direct method sama indirect method itu cuma operating activitiesnya doang gitu. Kalau yang direct, yang indirect tadi itu eh, buat investing sama financingnya sama kayak ini. Yang ngebedain itu cuma operatingnya aja yang agak ribet gitu. Nah, untuk yang ini ya kayak kayak tadi ya, ini pokoknya udah ada eh, rumusnya. Kemudian yang investing ya sales of sale of land yang tadi yang ini land sold book value at in cash 25.000 ini dari mana? Ada dari sini land 25.000 gitu ya. Dia decrease decrease berarti kalau decrease ada yang dijual gitu kan. Kemudian purchase of equipment dia dibilang di sini berapa tadi 166. Nah, ini equipment was purchased at a cost of 166.000 itu. Kalau kita beli equipment berarti ya ada duit yang keluar kalau gitu berarti dikurangi. Kemudian sell of equipment kita ngejual equipment ya kita berarti nambah nambah duit berarti di sini ada cash cash masuk gitu ya kalau di sini. Ya tinggal kita tambah kurang hasilnya adalah minus 105.000. Nah, nggak masalah kalau misalkan si investing dia minus biasanya sih banyak kan minus ya. Gue dulu kayak eh, pas bikin inian pas bikin ginian kok jadi minus gitu yang investingnya apa ini salah apa gimana ternyata kalau investing itu ya nggak apa-apa kalaupun minus berarti artinya dia banyak investasi atau banyak eh, apa beli 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 aset tetapnya gitu gitu ya. Kemudian yang cash flow financing juga ini dividend paid. Kalau dividend paid kan tadi di sini bilang ya yang mana nah dividen declare and paid were segitu 59.000. Berarti kalau dividen paid berarti kita bayar duitnya itu keluar gitu ya. Bond redemption kalau bond redemption berarti kita nebus bonds ada duit keluar sebesar 20.000. Tadi dari information ini ya. Kemudian common stock issuing common stock sebesar 150.000 50.000 dolar. Kalau isunya berarti ya kita nerbitin saham ya kita dapat duit ada kas masuk ke kita gitu ke perusahaan. Ya tinggal kita tambah kurang hasilnya ini. Kemudian ini adalah net increase in cash gitu. Ya tinggal ini dikurang ini ditambah ini hasilnya adalah 25.000. Kemudian kemudian caranya caranya kalian ngecek kalau perhitungan cash flow kalian udah bener apa enggak. Ini kan kalian udah tahu nih kenaikan cash atau penurunan cashnya berapa. Kalian tambahkan cash at the beginning period gitu. Jadi dari yang ini, dari yang berarti yang tahun sebelumnya, si cash tahun sebelumnya 29.000 gitu ya. Terus kita tambahkan hasilnya itu kan di sini 54 ya, 54. Nah, si 54 ini dia harus sama dengan cash yang ada di tahun kita bikin si cash flow-nya ini gitu ya, 54 ini. Jadi kalau sini 54, kemudian kita udah hitung dan hasilnya 54 berarti perhitungan kita benar. Tapi kalau misalkan perhitungan kalian, kalau misalkan nggak balance nih antara case 54 sama case yang di situ, yang 54 ini sama dengan di sini dia nggak balance, berarti ya ada kesalahan ketika kalian bikin si laporan arus kasnya ini, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak soal arus kas ini? Ini dia, gue nggak tahu sih ini tahun berapa ya, tapi eh, lumayan gede. Pas tahun gue pas 2021, ya, gue angkatan 21, itu arus kas itu dia bobotnya yang paling gede. Jadi yang kita ngejar itu gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai laporan arus kas ini? Eh, oke, kalau gitu udah malam juga ya, udah hampir jam 9. Eh, Mungkin eh, itu aja ya yang bisa dibahas di pertemuan sekarang. Ini mungkin pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir. eh, Mungkin gue juga mau ini yang mau apa? Kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang, gue simpulin dulu deh. Simpulin dulu. Jadi simpulin dulu. Jadi kalau yang dari sebelum nanti penutupan ya.
Kalau obligasi ini kalian harus pokoknya kalian harus nge sama eh, apa ya, interestnya ini, kemudian nge sama ini nggak keluar ya. Dia itu dibayarnya itu per bulan, per tahun apa per semi annual gitu. Kemudian ya tadi yang kalian harus paham konsep yang amortisasi ini. Itu kalau yang bonds. Kemudian kalau yang average account receivable, kalau yang account receivable ini kalian harus ini ya harus paham bikin jurnal penyesuaiannya gitu. Tadi kalau misalkan dia debit, dia ditambahkan sama dengan ditambahkan sama estimate uncollectible-nya, nanti ya hasilnya seharus gitu ya. Dia ditambah pada ya ditambahkan buat menentukan si ininya si adjustmentnya. Kemudian yang kredit, kalau kredit dia dikurangi untuk menentukan nominal si adjustmentnya ini. Kemudian kalau corporation, kalian harus nge sama par value. Kalau misalkan ada isu di atas par value, nanti bakalan ada shares premium gitu ya. Kemudian yang ini, yang tiga tanggal penting, eh, declare, eh, declare terus record sama payment, itu yang kalian harus pahami juga. Kemudian kalau ada share split, kalian juga harus ngitung kayak gini ya, ngitung kayak gini buat nanti nentuin si shares isunya itu dia berapa lembar saham. Kemudian PPI ini kalian harus harus paham, eh, ya ini kalau misalkan beli di pertengahan tahun, ya berarti depresiasinya itu nggak 1 tahun full, jadi harus disesuaikan gitu ya. Kemudian kalau cash flow ya ini, kalau yang kalau yang ini sebenarnya logik kalian aja dia increase apa decrease. Kemudian yang ini kalian yang direct ya, kalau yang direct yang bawah itu yang direct. Kalau yang direct itu kalian harus ya tadi ada rumusnya, sebenarnya gue bilang logik juga bisa, cuma agak mikir gitu ya. Kemudian yang ya ininya sama sih antara indirect sama direct method kalau buat nentuin si ininya gitu ya. Investing sama financing gitu ya. Mungkin itu aja ya dari gua ya itu aja dari gua buat Ireland di semester ini. Di semester kebetulan gue juga ngajar Ireland di semester kemarin ya. Jadi eh, ya gitu ya. Eh, apa ya mungkin ya sorry aja kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang jelas atau penjelasannya belibet gitu ya, nanti mungkin bisa ya mungkin kalau ada waktu bisa ditanyakan gitu ya. Kalau misalkan ada penjelasan gue yang nggak apa nggak sama kayak dosen kalian atau asdos kalian, mungkin di make sure aja di kasus kalian atau dosen kalian biar kalian nggak bingung gitu. Dan juga kalau misalkan nanti di UAS kan tadi ada beberapa typo itu ya, typo soal atau enggak typo tahun atau apapun itu, kalian tanya aja eh, ke pengawasnya gitu, karena nanti pengawasnya dia bakalan tanya ke dosen atau ke asdosnya gitu. Mungkin itu aja ya dari gue kali ini. Mudah-mudahan kalian nanti UAS akuntansinya lancar, lulus semua dengan nilai A gendut gitu ya. A, nilai A gitu ya. Pasti pasti bisa gitu. Mungkin itu aja dari gue buat Island hari ini. Gue kembali lagi ke Departemen Kesma. Oke, terima kasih banyak Kak Robiansyah. Untuk recordannya bisa diakses di YouTube Kesma IBC ya teman-teman. Sekali lagi makasih buat semuanya yang udah join dan Kak Robiansyah juga. Good luck buat UASnya, semoga lancar. Aku izin end ya.